Halo semuanya, perkenalkan saya Fadia Felisa Ramadhani dengan NIM D10412510048. Pada video kali ini, saya akan membahas materi matematika mengenai barisan dan deret aritmetika. Nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang akan saya bahas, yaitu mengenai barisan dan deret aritmetika. Pada materi ini, saya akan membahas mulai dari pengertian, rumus, kemudian contoh soalnya. Mari kita masuk ke materinya, yaitu barisan aritmetika. Apa sih yang dimaksud dengan barisan aritmetika itu? Kalau dalam matematika, barisan itu merupakan suatu runtutan angka atau bilangan dari kiri ke kanan dengan pola serta aturan tertentu. Seperti pada contoh ini, itu terdapat barisan runtutan angka 1, 2, 3, 4, kemudian 5. Yang mana polanya itu adalah plus 1. 1 tambah 1 itu 2, 2 tambah 1 itu 3, dan seterusnya. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan barisan aritmetika itu sendiri? Nah, barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama di antara suku-sukunya yang saling berdekatan. Seperti ini, kita bisa lihat kalau 1 ke 2 itu selisihnya 1, 2 ke 3 selisihnya 1, 3 ke 4 selisihnya 1, dan 4 ke 5 selisihnya pun juga 1. Maka, pada barisan bilangan ini, bahwa contoh ini merupakan barisan aritmetika karena memiliki selisih yang sama di antara suku-sukunya yang saling berdekatan, yaitu selisih 1. Nah, dalam matematika, barisan biasanya disimbolkan dengan UN, yang mana UN ini merupakan suku ke N yang akan kita tuju atau yang akan kita cari pada soal. Bentuk umumnya itu seperti ini, U1, U2, U3, dan seterusnya hingga U ke N. Pada contoh ini, itu kan ada 5 suku ya, yang mana ini U1, U2, U3, U4, dan U5. Kalau misalnya kita disuruh mencari U ke-6, kita tinggal lihat aja nih polanya. Tapi kan kita udah tahu kalau polanya itu plus 1. Jadi kita tinggal tambahin aja. 5 tambah 1, yaitu 6. Maka kita dapat mengetahui kalau suku ke-6-nya itu adalah 6. Tapi gimana kalau misalnya bedanya itu 5, terus suku yang dicari adalah suku ke-100. Wah, kalau disuruh ngitung satu-satu pasti ribet banget ya. Nah, inilah fungsinya rumus barisan aritmetika. Jadi kita nggak perlu nih ngitung satu-satu. 1 tambah 5, terus tambah 5 lagi, tambah 5 lagi, hingga suku ke-100. Itu pasti bakalan makan waktu dan bikin kita capek juga. Biar lebih cepat, kita bisa gunain rumus suku ke N. Yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 atau N-1 dikali B. Yang mana UN ini adalah suku ke N yang akan kita cari nih, suku keberapa gitu. Lalu A adalah suku pertama atau U1 ditambah dengan N dikurang 1 dikali dengan B. B ini merupakan beda atau selisih antar suku. Nah, kita tuh bisa menentukan selisihnya dengan rumus seperti ini. B sama dengan UN dikurangi UN-1. Contohnya seperti ini. Ada barisan aritmetika 1, 6, 11, 16, 21, dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini juga ada 5 suku ya. Berarti kita harus cari nih suku ke-6-nya berapa. Kita tentuin dulu bedanya menggunakan rumus ini. UN dikurangi UN-1. Berarti kita tinggal kurangin aja. Suku kedua dikurangi suku pertama. 6 dikurangi 1 itu 5. Berarti kita tahu nih, selisihnya itu 5. Sebenarnya
Kalian bisa kurangin dengan suku keberapa aja, asal sesuai dengan syarat ini. UN dikurangi UN-1. Mau 21 kurang 16, 16 kurang 11, 11 kurang 6, itu bebas aja. Selagi memenuhi syarat, itu benar-benar aja. Di sini saya pakai contohnya suku kedua dikurangi suku 1, yang mana itu 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Biar lebih jelasnya, kita masuk aja ke contoh soalnya ya. Nah, ini nih contoh soalnya. Terdapat sebuah barisan bilangan 20, 17, 14, 11, dan seterusnya. Berapakah suku ke-29 dari barisan tersebut? Kita bisa guna ini rumus UN. UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Masukin aja nih rumusnya. Tapi di sini kita harus cari tahu dulu berapa nilai bedanya atau selisihnya. Kita pakai rumus yang tadi, B sama dengan UN dikurang UN-1. Di sini saya mengambil suku kedua dan juga suku pertama, yaitu 17 dikurangi 20, yang mana hasilnya adalah min 3. Berarti dapat kita ketahui selisih dari barisan bilangan ini adalah min 3 atau negatif 3. Udah, kita masukin aja nih nilai-nilainya. UN, N-nya itu adalah 29, lalu A-nya itu 20, ini N-1, 29 itu dikurangi dengan 1, dikali dengan B. B-nya ini adalah min 3. Kita hitung dulu nih yang dalam kurung. 29 dikurangi 1, yaitu 28. Lalu kita kaliin, 28 dikali negatif 3, yang hasilnya adalah negatif 84. Setelah itu, tinggal kita tambahin aja ini. 20 ditambah negatif 84, yang mana hasilnya adalah negatif 64. Berarti dapat kita ketahui suku ke-29 dari barisan ini adalah negatif 64. Biar lebih gampang dipahami lagi, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Terdapat sebuah barisan bilangan 1/5, 4/5, 1, 2/5, 2, dan seterusnya. Berapakah suku ke-21 dari barisan tersebut? Nah, seperti biasa, kita cari tahu dulu nih, berapa selisih atau beda dari barisan ini menggunakan rumus ini. Ya, kayak soal yang sebelumnya, saya mengambil suku kedua dikurangi suku pertama, yaitu 4/5 dikurangi 1/5, yang hasilnya adalah 3/5. Sekarang tinggal kita masukin aja nih semuanya ke rumus UN, yang mana N-nya itu adalah 21, A-nya itu adalah 1/5, ditambah N dikurang 1, 21 kita kurangi dengan 1, dikali B. B-nya itu adalah 3/5. Kita kurangi dulu yang dalam kurung, lalu kita kalikan dengan bedanya. Di sini 21 dikurang 1 itu adalah 20. 20 dikali 3 itu adalah 60. 60 dibagi 5 adalah 12. Setelah dapat hasilnya 12, ini tinggal kita tambahin aja. Jadi untuk menambahkannya kita harus samain dulu. Kita harus bikin ini jadi per 5 dengan cara dikaliin 5. Nah, 12, ini kan tadi 12/1 ya. 12 dikali 5 itu tuh 60. Lalu 1 yang ada di bawahnya ini emang nggak ditulis ya. Dalam matematika, biasanya per 1 itu emang nggak ditulis. Tapi langsung kita kaliin aja. 1 kali 5 itu adalah 5. Jadi ini 60/5. Kalau ini udah sama, tinggal kita tambahin aja. 60 ditambah 1 yaitu 61. 61/5. Jadi, suku ke-21-nya itu adalah 61/5. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Pada suatu barisan aritmatika, diketahui suku ke-7 adalah 30 dan suku ke-13 adalah 48.
tentukan suku ke-55. Nah, ini lebih sulit lagi nih, karena kita nggak tahu suku ke A-nya berapa, atau suku pertamanya itu berapa, terus bedanya berapa. Tahu-tahu kita dikasih suku ke-7 dan juga suku ke-13. Kalau soalnya kayak gini, gimana cara jawabnya? Nah, kita bisa gunakan cara eliminasi dan juga substitusi. Pertama, kita eliminasi dulu kedua suku ini. Kita tulis U7 sama dengan A tambah 6B sama dengan 30. Kenapa kita tulis seperti ini? Ini tuh kita menggunakan rumus umum barisan aritmatika, yang mana UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Jadi kita tinggal masukin aja U7 sama dengan A, karena A-nya itu belum kita ketahui. Terus N-1 itu 7 dikurang 1 adalah 6 dikali dengan B. Jadi 6B sama dengan nih 30. Begitu juga dengan U13. Setelah itu kita kurangi. A dikurang A itu 0. 1 kurang 1 itu 0. Habis. 6 dikurangi 12 itu negatif 6. B-nya tetap nurun. Lalu 30 dikurang 48 itu negatif 18. Untuk mencari nilai B-nya, kita bagi aja nih keduanya dengan negatif 6. Negatif 6B dibagi negatif 6 itu hasilnya 1B. Nah, 1 di depan B ini nggak perlu kita tulis. Kita langsung aja tulis B. Nah, sama dengan negatif 18 dibagi negatif 6 yang hasilnya adalah 3. Setelah ini, kita substitusiin aja nilai B yang sama dengan 3 ini ke salah satu suku yang ada di sini. Mau milih U7 atau U13, itu bebas aja. Saya di sini mengambil U7. Kita masukin nih, A tambah 6B sama dengan 30. Kita masukin, B-nya itu 3. Berarti A ditambah 6 dikali 3 sama dengan 30. Kita hitung deh. 6 kali 3 itu 18. Nah, di sini kan A tambah 18 sama dengan 30. Untuk menentukan A-nya itu, kita harus mengurangi kedua suku ini dengan 18. Supaya angka di sini tuh habis, menyisakan A-nya aja. Seperti ini bentuk visualisasinya. 18 kurang 18 itu kan 0, habis. Jadi di sebelah kiri itu tersisa A-nya aja. Kemudian 30 dikurangi 18 itu adalah 12. Jadi kita dapat mengetahui kalau nilai A-nya adalah 12. Kalau kita udah dapat nih nilai A, nilai B, sekarang kita bisa nentuin suku kelimanya itu berapa dengan menggunakan rumus UN. Yang mana A-nya itu 12, terus N-nya itu 55, dan B-nya 3. Kita hitung aja seperti biasa. 55 kurang 1 itu 54. 54 dikali 3 yaitu 162. 12 ditambah 162 yaitu 174. Maka suku ke-55 pada soal ini adalah 174. Nah, gimana nih? Udah paham belum mengenai barisan aritmatika? Sekarang saya akan lanjut mengenai pembahasan materi selanjutnya, yaitu deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah suku ke N pertama dalam barisan aritmatika. Misalnya dalam barisan aritmatika itu kan ada 1, 2, 3, 4, kemudian 5. Kita cuma perlu nyari pola atau selisihnya berapa, kemudian kita jumlahin aja untuk menentukan suku yang berikutnya. Tapi beda halnya dengan deret aritmatika. Deret aritmatika itu menjumlahkan sukunya. Jadi kayak gini, ini kan ada 5 suku ya. Berarti kita tuh harus tambahin 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, kemudian tambah 5. Yang artinya
nilai dari jumlah suku ke-5 adalah 15. Iya, hasil penjumlahan ini tadi. Dalam matematika, deret itu biasanya disimbolkan dengan SN, yang mana SN ini adalah jumlah suku ke N pertama dalam barisan aritmatika. Dalam deret itu kita bisa gunain dua rumus nih. Rumus yang pertama yaitu SN sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN. Lalu rumus yang kedua itu SN sama dengan N dibagi 2 dikali 2 dikali A ditambah N kurang 1 dikali B. Apa perbedaan dari kedua rumus ini? Rumus yang pertama itu kita gunakan jika nilai suku ke N-nya sudah diketahui pada soal. Namun, jika kita belum mengetahui nilai suku ke N tersebut, kita bisa gunakan rumus yang kedua ini. Nah, biar lebih gampangnya, kita langsung aja masuk ke contoh soalnya. Pertama, terdapat barisan aritmetika 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. Tentukan berapa jumlah 20 suku pertamanya. Di sini kita kan belum tahu nih berapa nilai dari jumlah suku ke-20. Maka kita bisa menggunakan rumus ini nih, rumus yang kedua tadi. Dari soal, kita dapat mengetahui nilai A yaitu 1, B-nya itu 3. Masih ingat kan tadi cara menentukan nilai beda atau selisihnya? Yang mana kita tinggal mengurangi nilai UN dikurangi UN min 1. Di sini 4 dikurang 1, itu hasilnya 3. Setelah dapat nih nilai A dan B, kita langsung aja masukin rumusnya. Lalu kita masukin nilai-nilai berdasarkan soal. N-nya itu adalah 20, lalu A-nya itu 1, berarti ini 2 dikali 1, ditambah N-1. N-nya itu adalah 20, 20 dikurangi 1, B-nya adalah 3, dikali dengan 3. Kita hitung nih. Kita hitung satu-satu dulu ya. 20 bagi 2 itu 10. 2 kali 1 itu 2. 20 dikurang 1 itu 19. 3-nya kita tulis ulang aja. Nah, kita hitung dari belakang dulu nih. 19 dikali 3, yaitu hasilnya adalah 57. Lalu kita tambahin lagi. Kita utamain yang dalam kurung dulu ya. 57 ditambah 2, yaitu adalah 59. 59 dikali dengan 10 adalah 590. Maka dapat kita ketahui jumlah 20 suku pertamanya adalah 590. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Terdapat barisan aritmetika 20, 17, 14, hingga negatif 208. Nah, di sini ada dua soal nih. Tentukan banyaknya suku dari barisan tersebut. Itu kayak sama aja kita nyari tahu nih, ini suku keberapa negatif 208 ini. Kan suku 1, suku 2, suku ketiga, hingga suku keberapa nih yang nilainya negatif 208. Itu yang harus kita cari tahu. Lalu yang berikutnya adalah tentukan jumlah seluruhnya, sukunya. Yang 20 tambah 17, tambah 14, tambah semuanya hingga tambah negatif 208 ini. Di sini kita mengetahui nilai A-nya itu 20 dan B-nya itu adalah negatif 3. 17 dikurang 20 itu negatif 3. Nah, kita bisa menggunakan dua rumus pada soal ini, yaitu rumus deret aritmatika yang pertama, Sn sama dengan N bagi 2 dikali A ditambah UN, kemudian rumus barisan aritmatika. Rumus yang kita pelajari di awal tadi. Rumus barisan aritmatika ini untuk menentukan soal yang A, dan yang ini untuk menentukan soal yang B. Langsung kita masukin aja nih nilai-nilainya. Nah,
UN-nya ini kan udah kita ketahui nih, nilai dari suku KN-nya itu adalah negatif 208. Jadi langsung kita masukin aja. Nilai A-nya itu adalah 20, N-nya ini kita belum tahu. Negatif 208 ini suku keberapa? Jadi kita tetap tulis N aja, N-1 dikali negatif 3. Lalu kita kaliin aja nih. Negatif 3 dikali N, yaitu adalah negatif 3N. Negatif 3 dikali negatif 1 itu adalah plus 3. Tinggal kita tambahin aja nih semuanya. Tapi beda nih, karena ini ada variabel N-nya, sedangkan yang ini hanya angka. Kita nggak bisa tambahin gitu aja kan. Jadi kita perlu menggabungkan sesama yang angka aja dan yang punya variabel N ini. Jadi lebih gampangnya, yang negatif 3N ini kita taruh di kiri, dan negatif 208 kita taruh ke kanan. Caranya itu, pertama, kita hilangin dulu negatif 3N yang ada di sini dengan cara menambahkannya dengan 3N. Negatif 3N kalau ditambahin dengan 3N itu adalah 0. Jadi negatif 3N yang sebelah kanan akan hilang. Dan negatif 208-nya ditambah 3N di sini. Kemudian setelah negatif 3N-nya hilang, di sini hanya tersisa 20 dan plus 3. Sekarang kita mau gabungin nih negatif 208 ke kelompok sebelah kanan dengan cara menambahkan kedua suku ini, kedua bilangan ini dengan 208. Seperti ini bentuknya. Negatif 208 ditambah dengan 208 itu hasilnya 0. Jadi negatif 208 di sebelah kiri itu akan hilang. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini tinggal kita tambah-tambahin aja. 20 tambah 3 itu 23, terus ditambahin 208 yang hasilnya adalah 231. Tapi kita lihat nih, di sini masih ada angka 3 di dekat N-nya. Kita kan mau mencari nilai N-nya aja. Untuk menghilangkan ini, kita harus bagi dengan angka 3. Supaya angka 3 di sini ini hilang. Nah, 3N dibagi 3 itu sama dengan 1N. Ingat, kalau angka 1 itu nggak perlu ditulis, kita langsung tulis aja N-nya. N sama dengan 231 dibagi 3, yang hasilnya adalah 77. Berarti kita dapat nih, kalau negatif 208 itu adalah suku ke-77. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua, yang mana tentukan jumlah seluruh sukunya. Dari suku pertama, ditambah terus hingga suku ke-77. Kita gunain nih rumus ini. Lalu kita masukin aja. Nilai N-nya itu adalah 77, lalu A-nya itu 20, dan UN-nya adalah negatif 208. Kita hitung 20 ditambah negatif 208, yaitu adalah negatif 188. Negatif 188 dikali dengan 77 menghasilkan negatif 1000. Berapa nih? 14.476. Lalu dibagi dengan 2, yang hasilnya adalah negatif 7.238. Nah, berarti banyaknya suku dari barisan ini adalah 77 dan jumlah seluruh sukunya adalah negatif 7.238. Nah, itu aja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap video ini dapat membantu teman-teman sekalian. Terima kasih. Bye-bye.